Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ontologi manajemen pendidikan Islam. Dosen pengampu oleh Dr. Amir Mahrudin MPD. Kami dari kelompok 6 dari Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Juanda tahun ajaran 2023-2024. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jeriska Akbar dengan NIM F2310552 dan rekan saya Riri Robiatul Adawiyah dengan NIM F2310730 dan rekan saya Aulia Husnul Khotimah dengan NIM F2310902. Izinkan kami untuk membacakan apa saja yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu definisi ontologi manajemen pendidikan Islam. Yang kedua, manajemen pendidikan menurut perspektif Islam. Yang ketiga, dasar-dasar manajemen pendidikan Islam. Yang keempat, fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam. Dan yang kelima adalah hakikat manajemen pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Baiklah teman-teman, materi yang pertama akan disampaikan oleh Riri Robiatul Adawiyah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ontologi. Filsafat merupakan sikap atau pandangan hidup dan sebuah bidang terapan untuk membantu individu untuk mengevaluasi keberadaannya dengan cara yang lebih memuaskan. Filsafat membawa kita kepada pemahaman dan pemahaman membawa kita kepada tindakan yang telah layak. Filsafat perlu pemahaman bagi seseorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Salah satu sistematika filsafat adalah ontologi atau teori hakikat yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang melahirkan pengetahuan. Sehingga mempelajari ontologi tersebut sangatlah penting dalam memahami filsafat yang begitu luas, ruang lingkup dan pembahasannya. Istilah ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1936 Masehi untuk menamai hakikat yang ada bersifat metafisis. Istilah ontologi ini kemudian dikembangkan oleh Christian Wolff. Dalam perkembangannya, ia membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika yang umum inilah yang disebut dengan ontologi. Kata ontologi berdasarkan perkataan Yunani yaitu ontos, being, dan logos, logik. Jadi ontologi adalah theory of being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Secara istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada yang merupakan realita, baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Menurut Muhajir, ontologi adalah ilmu yang membicarakan tentang keberadaan. Yang dibahas ontologi adalah hakikat realitasnya. Dasar ontologi dalam bidang pendidikan adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas terdalam dari sesuatu. Secara umum, topik analisis metafisika dalam pendidikan meliputi kajian tentang kaidah, dasar-dasar, fungsi, serta hakikat manajemen pendidikan Islam. Karakteristik pendidikan hakikat ruang dan waktu dalam pendidikan, kausalitas dalam pendidikan, dan materialisme dan spiritualisme dalam pendidikan. Kemudian bab 2, manajemen pendidikan menurut perspektif Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun." Di situ artinya dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun. Oke, terus kemudian ilmu manajemen yang keberadaannya melakukan suatu tindakan perhitungan akan kualitas dari suatu ilmu, maka disebut dengan manajemen ilmu atau knowledge management. Bidang ini bertujuan mengkaji kreativitas, inovasi, dan proses bagaimana publik mengklaim keabsahan sebuah ilmu, context of justification. Baik, selanjutnya bab 3, dasar-dasar manajemen pendidikan Islam. Dasar-dasar manajemen dalam nilai-nilai normatif dan historis Islam yakni antara lain: yang pertama, merujuk kepada literatur-literatur yang kredibel dan akurat; yang kedua, penanaman keikhlasan dan ketulusan dalam proses manajerial; yang ketiga, pengarahan kepada karyawan atau bawahan akan pengenalan kinerja operasional; dan yang keempat, menjadikan tujuan manajerial terfokus pada pembentukan pribadi prestatif.
Kemudian bab 4, fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam. Fungsi manajemen pendidikan Islam menurut M. George R. Terry, yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Menurut F. A. Cass dan Jim Rosenzweig, perencanaan adalah suatu kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas keseluruhan usaha-usaha sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan. Kemudian pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi. Kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan kerja merupakan aspek terpenting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan semula dengan cara yang baik dan benar. Yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen, yaitu yang pertama menerapkan standar kinerja, yang kedua mengukur kinerja, yang ketiga membandingkan untuk kerja dengan standar yang ditetapkan, dan yang keempat mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan. Dan materi terakhir, bab 5 mengenai hakikat manajemen pendidikan Islam sebagai disiplinnya ilmu. Hakikat manajemen pendidikan Islam sebagai disiplinnya ilmu artinya manajemen memiliki kemampuan mengatur dan memilih orang yang tepat untuk menjalankan tugas mencapai tujuan serta mengatur dan memanfaatkan sarana prasarana dengan cermat. Nah, jadi ontologi dalam konteks pendidikan Islam merupakan kajian yang mendalami hakikat keberadaan dan realitas dari pendidikan Islam itu tersendiri. Karena ontologi membahas tentang hakikat objek yang ditelaah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam secara ontologis. Pendidikan Islam dipandang sebagai esensi kehidupan manusia yang berpikir, merasa, mengindra, dan bertindak. Hubungan antara ontologi dan pendidikan menjadi landasan utama dalam fondasi ilmu, di mana ontologi membahas tentang keberadaan dan realitas yang sebenarnya. Kaitan antara ontologi dan pendidikan melibatkan pengkajian terhadap hakikat ilmu dan objeknya, serta penyelidikan terhadap keadaan alam, kenyataan, dan fenomena empiris yang terjadi melalui panca indera. Dengan demikian, ontologi pendidikan Islam merupakan suatu landasan yang kokoh untuk memahami esensi dan tujuan pendidikan Islam secara lebih mendalam. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.